Permohonan bantuan doa kepada Martir Kudus Farus. Martir Kudus Farus adalah jana suci khusus untuk mendoakan orang-orang yang belum menjadi ortodok tetapi membela ortodoksia. Orang yang membantu dalam pengabaran iman ortodok yang telah dipanggil bersama-sama dengan para martir kudus. Doa untuk sanak keluarga atau sahabat yang meninggal di luar iman ortodok atau yang tidak beriman kepada Kristus. Kidung Akatiostos kepada Martir Farus. Pensyafaat kudus bagi anggota keluarga yang meninggal di luar iman ortodok. Kata pengantar, sahabat terkasih, jikalau engkau memegang buku kecil ini di tanganmu, sangat mungkin sekali engkau mempedulikan sanak keluargamu yang telah meninggal dan orang-orang dekat denganmu yang barangkali belum mengenal Kristen, yang bukan anak-anak dari gerejanya, yang tidak pernah dibaptis. Hatimu yang mengasihi merasa berduka cita dan engkau ingin berusaha meringankan nasib mereka yang amat engkau kasih itu, yang berada di alam seberang kuburan. Sudah selayaknya bagi orang Kristen untuk merasa peduli kepada mereka yang malang dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Tak peduli di mana dan kapan orang itu dijumpai. Hati Kristen yang mengasihi berbalik kepada Allah dalam doa permohonan bagi setiap orang. Pengalaman keagamaan dari gereja ortodok yang sudah berumur berabad-abad itu memberikan kesaksian bahwa permohonan-permohonan kita kepada Allah yang penuh doa itu akan dengan segera diperkenankan olehnya dengan menggerakkan jana suci milik Allah untuk memohonkan doa demi kita. Itulah sebabnya dalam masa yang relatif baru-baru ini saja telah muncul suatu tradisi untuk berseru kepada Martir Kudus Farus yang memohonkan doa demi sanak saudara kita yang sudah meninggal, karena sebagaimana yang kita baca dalam kisah hidupnya, dia memohonkan doa bagi nenek moyang dan seorang wanita bernama Cleopatra yang meninggal dunia dalam keadaan masih beragama berhala. Dalam laporannya pada suatu rapat para imam wilayah administrasi keepiskopan diosesan dari paroki-paroki Moskow pada tahun 2003, Patriark Alexis selalu dikenang almarhum mencatat kapel-kapel dibangun dan demi menghormati Martir Farus, dan ikon-ikonnya pun mulai dilukis. Dan kisah hidupnya diketahui bahwa dia memiliki suatu hasrat khusus untuk berdoa kepada Allah bagi mereka yang telah meninggal tanpa pernah dibaptis. Pada era ateisme militan di Rusia, banyak orang yang hidup dan meninggal tanpa pernah dibaptis, dan sanak keluarga mereka yang beriman ingin berdoa bagi istirahat kekal mereka. Doa pribadi semacam itu tidak pernah dilarang, namun doa resmi di gereja pada saat ibadah-ibadah kudus, kita hanya diizinkan memperingati mereka yang merupakan anak-anak dari gereja yang telah menjadi anggota di dalamnya melalui misteri baptis kudus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah selalu kita ingat bahwa Allah adalah kasih. Jikalau kita semua orang-orang yang telah dibaptis ini menunjukkan kasih, alangkah lebihnya lagi kasih ilahinya akan mencari landasan bagi keselamatan setiap jiwa manusia. Karena Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk bermaksud untuk menghakimi penduduk bumi,
tidak bermaksud untuk menghakimi penduduk bumi pada saat hari penghakimannya yang menakutkan itu. Maka tersedialah bagi kita suatu kemungkinan yang baik untuk membawa manfaat dan mengangkat beban. Oleh doa-doa kita bagi semua yang membutuhkannya, marilah pertama sekali kita berusaha dengan penuh kesalehan sesuai dengan hukum kanon gereja, memperingati orang-orang Kristen Ortodok yang telah meninggalkan dunia ini dalam iman dan pengharapan akan kebangkitan. Dengan menyadari bahwa dengan cara ini kita mempersembahkan kemudahan dan istirahat tertentu bahkan kepada mereka yang meninggal di luar persekutuan dengan gereja. Kita yakin akan hal ini oleh kisah hidup dari Makarios Agung yang dihormati, tertidur pada tahun 391, yang oleh penyelenggaraan ilahi menerima kesaksian dari seorang pendeta agama berhala yang telah meninggal, bahwa bahkan dia dan mereka yang seperti dia dihitung layak untuk menerima penghiburan tertentu pada saat diadakan doa-doa gereja bagi peringatan orang-orang Kristen yang telah meninggal. Theodoros dari Stodios yang dihormati tahun 826 juga menemukan bahwa mungkin untuk berdoa bagi mereka yang meninggal di luar persekutuan dengan gereja. Tetapi memperingatkan dengan tegas bahwa doa peringatan ini tidak boleh bersifat resmi gereja, melainkan doa pribadi di rumah. Tiap-tiap orang sendirian saja di dalam jiwanya sendiri berdoa untuk orang itu. Untuk alasan itulah Kidung Akatistos kepada martir Varus ini harus digunakan hanya di rumah saja, sebagai doa pribadi bagi sanak saudara dan handai tolan yang non-ortodok. Dari Justinian, Episkop Agung dari Nero Formis, administrator dari paroki-paroki Kepatrian Moskow dalam negara Amerika Serikat. Riwayat singkat martir Kudus Varus. Varus adalah seorang pejabat militer Romawi di Mesir dan secara diam-diam memeluk iman Kristen. Ketika 7 orang guru Kristen dimasukkan penjara, Varus mengunjungi mereka dan menyediakan apa yang dibutuhkan mereka dan dengan penuh semangat melayani mereka. Dia merasa heran dengan ketujuh martir ini, tapi sangat bersedih karena rasa takutnya dia tak dapat menjadi martir bagi Kristus. Orang-orang milik Allah ini menghimbau dia, dan Varus mengambil keputusan bahwa dia akan ikut dengan mereka untuk disiksa. Salah satu dari 7 orang milik Allah ini meninggal dalam penjara, sehingga ketika gubernur yang jahat itu memerintahkan agar para martir dihadapkan kepadanya, hanya tinggal ada 6 orang saja. Dia menanyakan orang yang ke-7 di mana, maka Varus menjawab, "Aku yang nomor 7. Gubernur itu meluap murkanya sehingga Varus disiksa dahulu. Dia memerintahkan agar Varus dihajar dengan cemeti kering dengan telanjang, dan sesudah dia diikat di pohon dan tubuhnya disayat-sayat sedikit demi sedikit sampai sang jana suci menyerahkan jiwanya kepada Allah. Tubuhnya kemudian dilemparkan ke tempat pembuangan sampah. Seorang wanita Palestina bernama Cleopatra, janda seorang pejabat militer, berada di situ bersama dengan anaknya Yohanes. Secara rahasia dia ambil potongan-potongan mayat Varus dari onggokan sampah itu dan menguburkannya di rumahnya. Sudah berapa lama dia meminta izin kepada gubernur jahat untuk mengambil jenazah suaminya dari Mesir untuk dipindah ke Palestina. Karena dia adalah mantan istri pejabat militer, gubernur itu langsung memberinya izin. Meskipun demikian, Cleopatra, si wanita Kristen yang terberkati itu, tidak mengambil jenazah suaminya, melainkan sisa kudus religiu dari tubuh martir Varus sebagai gantinya.
Dengan demikian dia membawa relikio dari sang martir ke Edras, desa tempat kelahirannya dekat Gunung Tabor, dan menguburkannya dengan hormat di sana. Ketika janda yang saleh ini, Kleopatra, membangun gereja bagi sang martir ini, ia mengundang episkop dan para presbiter untuk mengkonsekrasikannya. Sejumlah besar orang Kristen berkumpul untuk perayaan ini, karena seluruh desa itu menghormati Jana Suci Varus sebagai seorang penyembah dan pelaku mujizat yang besar. Sesuai ibadah-ibadah kudus, penderma yang saleh ini pergi ke depan si kudus Jana Suci Varus dan berkata, "Aku minta kepadamu, engkau yang menahankan begitu banyak penderitaan demi Kristus, bermohonlah kepada Allah bagi apa yang berkenan kepadanya, dan bagiku dan bagi anakku yang satu-satunya ini, mohonkanlah apa yang bermanfaat." Anak Kleopatra sudah siap untuk masuk militer, namun sepulang mereka dari acara gereja, Yohanes jatuh sakit. Dia menderita demam yang makin hari makin parah, dan pada waktu tengah malam Yohanes meninggal. Ibu yang menderita kesedihan yang luar biasa itu datang ke depan makam Jana Suci Varus penuh kemarahan dan berkata dengan tajam, "Wahai Jana Suci milik Allah, inikah caramu menolong aku?" Dan dia berkata lebih banyak lagi dalam kepahitan tangisan duka citanya sampai dia kehabisan tenaga dan mengalami kelelahan. Dia tertidur sedikit. Jana Suci Varus menampakkan diri kepadanya bersama Yohanes anaknya. Keduanya bersinar benderang seperti matahari, mengenakan jubah yang lebih putih daripada salju, memakai ikat pinggang dari emas dan mahkota berbentuk daun-daunan yang dirangkai yang luar biasa indahnya. Pada kepala mereka, Jana Suci milik Allah itu berkata kepadanya, "Wahai wanita, mengapa engkau menangis kepadaku? Apakah engkau mengira bahwa aku telah lupa perbuatan-perbuatan baikmu yang telah engkau lakukan demi aku di Mesir? Dan sepanjang perjalanan sampai ke tempat ini, apakah engkau kira aku tidak merasakan suatu ketika engkau mengangkat tubuhku dari bangkai-bangkai binatang di onggokan sampah itu, serta menempatkannya di peti mati? Aku telah mendoakanmu kepada Allah setiap waktu. Aku telah berdoa pertama sekali untuk sanak keluargamu yang dengan mereka itu engkau menguburkan aku, agar dosa-dosa mereka diampuni. Dan sekarang aku telah mendaftarkan anakmu dalam keprajuritan dari Raja Surgawi." Setelah bangun dari mimpinya itu, Kleopatra merasakan sukacita yang besar dalam hatinya dan meninggalkan gereja. Dia tinggal di dekat gereja selama 7 tahun, dan Jana Suci Varus menampakkan diri kepadanya bersama Yohanes bercahaya gemilang seperti malaikat-malaikat Allah. Kidung Atakistos kepada Martir Varus. Martir Varus adalah pensyafaat kudus bagi anggota keluarga yang meninggal di luar iman ortodok, yang peringatannya dirayakan Gereja Kudus pada tanggal 19 Oktober. Kontakion 1. Kepadamu pahlawan Kristus yang gagah berani, sungguh kami umat beriman melantunkan kidung pujian, karena oleh doa permohonanmu yang penuh kuasa, engkau melepaskan kami dari hal-hal yang jahat. Yang mulia, sebagaimana engkau memiliki keberanian di hadirat tahta Allah di tempat tinggi. Dari semua kemalangan, bebaskanlah kami agar kami boleh berseru salam, ya Martir Varus. Engkau adalah pahlawan Allah yang tak punya rasa takut. Ikon 1. Engkau tadinya seorang prajurit dalam bala tentara dari seorang raja duniawi, ya Varus, namun kesetiaanmu yang sebenarnya adalah kepada Raja Surga yang Maha Kuasa, yang para prajuritnya adalah bala tentara malaikat yang ketika melihat engkau menderita rasa sakitnya berbagai macam penyiksaan demi Kristus,
berdiri dalam ketakjuban berseru keras kepadamu. Salam engkau yang seperti gemilangnya diam dalam kesalehanmu. Salam engkau yang melimpah dengan minyak belas kasihan. Salam engkau sungguh bersinar secara gemilang dengan kebajikan-kebajikan Kristiani. Salam engkau yang melayani mereka yang dipenjara demi Kristus. Salam engkau yang dengan cuma-cuma memberikan sedekah bagi mengangkat beban orang miskin. Salam engkau sungguh telah membebat luka-luka dari mereka yang telah menyaksikan kebenaran. Salam karena engkau menjagai jiwa kami terhadap musuh-musuh Sang Raja. Salam karena engkau membela kami terhadap serangan-serangan yang penuh kebencian. Salam karena telah mengusir kegelapan keputusasaan kami jauh-jauh dari kami. Salam karena engkau telah menghalau gerombolan roh-roh jahat yang mengganggu kami. Salam engkau yang sungguh-sungguh memohonkan bagi kami dalam doa. Salam engkau yang berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi yang telah meninggalkan hidup ini. Dengan salam ya martir Varus, engkau pejuang Tuhan yang tak kenal takut. Permohonan bantuan doa kepada martir kudus Varus. Ya Varus yang mulia dan amat dipuji, martir Kristus yang gagah perkasa, penolong yang bersegera, pemohon doa yang bersemangat, dan pembela yang sungguh-sungguh bagi semua yang datang kepadamu. Dengan iman, dengan berdiri secara berani di hadirat tahta yang maha tinggi, mohonkanlah kepadanya pengampunan semua kejahatan kami, dan agar kami boleh dilepaskan dari wabah penyakit yang mematikan, gempa bumi, banjir, api, pedang, perang saudara, dan penghukuman kekal. Mohonkanlah kepadanya untuk berbelas kasihan atas kota ini, gedung gereja ini, dan setiap tanah tempat umat Kristen Ortodok tinggal. Bermohonlah kepada Yang Maha Kuasa agar Dia mengaruniakan kami keunggulan dan kemenangan atas semua musuh, yang tampak maupun yang tak tampak, dan kepada bangsa kami damai, keteduhan, dan bertambah-tambahnya iman dan kesalehan, dan bagi kami yang menghormati kenangan-Mu yang mulia, mohonkanlah agar kami dikuatkan dalam melakukan segala perbuatan baik dan bijak. Dengarkanlah permintaan bantuan doa kami yang sungguh-sungguh ini, seperti Engkau membebaskan jiwa para leluhur Kleopatra yang terberkati dan mendapatkan firdaus bagi mereka. Demikianlah oleh keberanian yang Engkau miliki kepada Sang Penguasa segala sesuatu, menangkanlah suatu tempat di firdaus. Seperti itu juga untuk sanak saudara dan sahabat-sahabat kami sendiri yang telah meninggalkan hidup ini. Sebutkan nama setiap masing-masing yang akan didoakan, di mana yang mengasihi dan membantu kita dalam mengenal kebenaran, meskipun para saudara dan sahabat serta orang tua yang belum mengenal Kristen Ortodok yang tetap mengasihi kita. Kiranya Allah Tritunggal mengampuni segala dosa dan salahnya, agar setelah menemukan belas kasihan seperti itu, melalui doa-doa permohonan-Mu, mereka dan kami semua dapat dihitung layak untuk mewarisi kerajaan-Nya di tempat tinggi, dan di sana secara kekal boleh memuliakan Dia, Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya, demikian doa permohonan doa bersama Jana Suci Varus bagi mereka yang belum mengenal Ortodok.
Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Shalom.